Halo sahabat jiwa, selamat datang kembali di iLima Channel. Jadi lebih berpengetahuan bersama kami. Halo jiwaku, kali ini kita akan membahas mengenai masa depan geothermal di Indonesia. Video ini cocok untuk kamu yang baru mengenal panas bumi dan bisa menjadi langkah awal kamu untuk mengenal lebih dalam mengenai bidang geothermal energy. Yuk langsung saja kita mulai. Tahukah kamu, Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan panas bumi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat karena menyumbang 40% cadangan dunia. Menurut catatan terbaru Badan Geologi, potensi panas bumi di Indonesia sebesar 23,9 gigawatt. Berdasarkan data Direktorat Panas Bumi, pemanfaatan energi panas bumi saat ini masih sebesar 8,9% atau 2138 megawatt, sehingga tersedia peluang untuk dikembangkan. Pemerintah pun telah menargetkan peningkatan pemanfaatan panas bumi menjadi 7.241,5 megawatt atau 16,8% di tahun 2025 dan di tahun 2030 sebesar 8.007,7 megawatt. Kapasitas terpasang di Indonesia pada akhir tahun 2020 yaitu sebesar 2.138 MW yang tersebar dari 16 PLTP di Indonesia, dengan lapangan terbesarnya di Sarula dengan kapasitas terpasang 330 MW. Namun, pengembangan lapangan panas bumi memiliki tantangan yang harus dihadapi, seperti tantangan masalah keuangan, karena membutuhkan modal yang lebih besar dibandingkan dengan energi lain, seperti energi fosil ataupun batu bara. Dan pendanaan dari pemerintah pun untuk proyek terbatas. Secara geosains juga menjadi tantangan tersendiri, karena terletak pada daerah yang memiliki topografi dan permukaan tanah untuk akses jalan serta fasilitas pendukung yang penuh tantangan. Dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan proyek bisa mencapai 5-6 tahun. Lalu terbatasnya tenaga ahli yang berpengalaman di bidang juga masih menjadi kendala. Mengatasi permasalahan ini, pemerintah bekerjasama untuk melakukan transfer pengetahuan dengan negara-negara lain. Pengembangan panas bumi di Indonesia juga terkendala dari sektor regulasi, sehingga pemerintah terus membuat kebijakan strategis. Untuk mengatasinya, salah satunya dengan mengeluarkan UU Geothermal Nomor 21 Tahun 2014 yang menyatakan tegas memisahkan pengusahaan geothermal dengan kegiatan pertambangan. Lalu, pemerintah juga memangkas izin dari pengelolaan panas bumi agar mempercepat dalam pengembangannya. Untuk kedepannya, pemerintah juga menggalakkan pembangunan panas bumi berbasis regional melalui Forest Geothermal Island atau FGI, dan program ini akan diaplikasikan juga di daerah lain. Sampai tahun 2030, pemerintah telah melakukan rencana pengembangan proyek baru maupun yang telah existing. Untuk proyek yang telah existing, sejumlah 104 proyek akan menghasilkan energi tambahan sebesar 3.492 MW dan akan ditambah dengan proyek baru sejumlah 79 proyek dengan kapasitas 2.385 MW. Dan berdasarkan lokasi dan kondisi geografis akan dibagi menjadi dua, yaitu Indonesia bagian barat mencakup Sumatera, Jawa, dan Bali, kan ada 116 proyek dengan kapasitas 5.085 MW. Sedangkan di Indonesia bagian timur mencakup Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku akan terdapat 61 proyek dengan kapasitas 792 MW. Bagaimana sahabat jiwa? Kalian masih penasaran kan dengan penjelasan geothermal yang lainnya? Tonton terus video-video i5 untuk belajar lebih lanjut dan komprehensif mengenai energi, geothermal, dan teknologi hanya di Jiwa Sistem. Sampai jumpa di video lainnya.